Selamat Tahun Baru 2021. Di bulan Januari ini kita mulai belajar kembali pada semester kedua, yaitu pada bab 9, dan kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, kita akan menyanyi lebih dulu dan kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita akan menyanyikan satu lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, anak-anak yang sudah bisa boleh bersama-sama kita menyanyikan bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bertemu kembali dengan anak-anak kami. Kami boleh bertatap muka melalui daring Tuhan. Kami serahkan Tuhan, jika kami belum bisa bertatap muka di kelas kami oleh karena pandemi ini yang belum selesai, belum teratasi seluruhnya di bangsa kami ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk peserta didik kami, anak-anak kami, biarlah Tuhan memberkati dan menolong. Kami menyerahkan Tuhan, saat ini kami mau belajar, Tuhan pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada bab 9, kita akan belajar tentang hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu? Hidup rukun itu artinya saling menghormati dan menyayangi satu sama lain di antara sesama manusia. Itu arti dari hidup rukun. Sedangkan hidup rukun ini, pelajaran kita hari ini didasari dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1 ya. Pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-1. Yang bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Sedangkan Mazmur pasal 133 bunyinya, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Ada kata diam bersama dengan rukun. Jangan lupa ya, ada kata hidup rukun di situ, artinya tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, di sini dalam Alkitab tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus hidup rukun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua melalui kitab Mazmur 133 ayatnya yang ke-1. Bagian A, kita akan belajar arti hidup rukun. Tadi sudah Ibu singgung artinya, atau Ibu sudah sampaikan arti dari kata hidup rukun. Nah, di sini hidup rukun itu baik dan damai. Hidup rukun berarti hidup bersama dengan damai. Nah, apakah kita semua juga memiliki teman? Tentu anak-anak juga memiliki teman, baik itu teman bermain di rumah ataupun teman-teman di sekolah, sekalipun anak-anak belum bertatap muka dengan kawan-kawan di dalam kelas, tetapi kita sudah pernah belajar bersama-sama melalui Zoom ya, melalui Google Meet, supaya kita bisa bersama-sama melihat wajah kawan aku ini, wajah teman saya seperti ini, oh teman saya si A wajahnya seperti ini. Itulah teman-teman kita. Ada teman kita di sekolah minggu, di gereja, ada teman kita bermain di sekitar lingkungan rumah kita, ada teman-teman di sekolah. Nah, bagaimana dengan kisah persahabatan kita? Nah, di sini ada contoh Daud memiliki sahabat yang begitu baik, yaitu namanya Yonatan. Namun di sini Daud adalah putra bungsu Bapak Isai. Nah, ia bekerja sebagai penggembala domba. Nah,
ketika dia menggembalakan domba, dia adalah seorang yang pemberani. Dia memiliki tongkat yang biasa digunakan untuk menghalau binatang buas. Nah, dia juga memiliki alat musik yang bernama kecapi. Nah, Daud anak yang pemberani, dan suatu hari Daud disuruh pergi untuk menemui kakak-kakaknya yang sedang berperang. Nah, ketika itu di kerajaan Israel sedang terjadi peperangan, sedang ada perang. Nah, ketika Daud menghadapi tentara Filistin yang sangat kejam, mereka mempunyai tentara yang begitu bertubuh besar seperti raksasa yang bernama Goliat. Namun di sini Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, karena saat itu bangsa Israel sangat ketakutan ketika menghadapi Goliat yang begitu tinggi besar, dan juga tentara-tentara Filistin itu tinggi-tinggi besar, sedangkan tentara-tentara Israel ini orangnya badannya kecil-kecil, sehingga mereka merasa ketakutan untuk menghadapi tentara Filistin. Namun ketika Daud melihat Goliat menghina nama Tuhan Allah, dengan berani Daud maju untuk melawan Goliat. Daud mengayunkan pengali-alinya, melemparkan dan diberinya umban, lalu dilemparkannya, dan tentara Filistin lari ketakutan. Daud mengenai senjata Daud tadi mengenai dahinya Goliat, sehingga Goliat terjatuh, terpelanting dan mati akhirnya. Lalu bangsa Filistin ketika lari ketakutan, bangsa Israel bersorak-sorai, bertepuk tangan, bergembira karena menang dari peperangan. Nah, ketika batu yang ditaruh dalam pengali-ali Daud tadi menjatuhi dahi Goliat dan mati, bangsa Israel menang dalam perang itu. Lalu Daud berkenalan dengan Yonatan, putra dari Raja Saul. Sejak saat itu Yonatan dan Raja Saul dan seluruh bangsa Israel mengenang Daud sebagai anak yang pemberani. Yonatan sebagai putra mahkota yang baik hati. Ia tidak pernah tidak merasa malu bersahabat dengan Daud dari kalangan yang sederhana. Sedangkan Yonatan adalah putra mahkota yang tinggal di istana yang mewah, yang indah, penuh dengan semua perlengkapan yang ada. Nah, di situ Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, dan mereka saling setia, berjanji untuk setia dan mengasihi. Yonatan sangat mengasihi Daud. Ia memberikan semua perlengkapan perangnya kepada Daud, ya, mulai dari baju perangnya, ikat pinggangnya, pedangnya, panah diberikan kepada Daud, dan mereka hidup rukun bersama-sama, selalu memberi dan mendatangkan damai. Tidak pernah bertengkar antara Daud dan Yonatan, dan mereka tidak pernah saling mengejek karena mereka hidup saling rukun, menghargai dan damai bersama. Bagian B, kita akan belajar membangun kerukunan. Hidup rukun tidak terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang dialami, dimulai dari dalam keluarga, dan itulah sebabnya orang tua mengajarkan bahwa kakak beradik dengan saudaranya, dengan temannya harus saling
mengasihi dan menyayangi. Itulah untuk hidup rukun, dan tidak berebut mainan di dalam bermain bersama dengan kakak atau adiknya, dan saling memberikan pinjaman atau meminjam mainannya. Dan kakak beradik harus saling menghargai, saling menyayangi, saling melindungi. Begitu juga yang terjadi dengan Yonatan dan Daud. Yonatan menerima Daud dengan rendah hati. Ia tidak merasa malu. Dia tidak sombong, sekalipun Yonatan ini putra mahkota atau putra seorang raja, sedangkan Daud putra atau seorang penggembala domba. Namun di sini ada ikatan yang baik, ada ikatan yang benar-benar mereka saling mengasihi dan menyayangi, walaupun ada perbedaan di antara mereka, ya. Jadi perbedaan di antara mereka itu tidak membuat diri Yonatan sombong, tetapi memiliki kerendahan hati. Daud tulus menerima Yonatan sebagai sahabatnya. Nah, begitu juga kita memiliki teman, bersahabat dengan teman, harus dari dalam hati kita dengan tulus dan saling mengasihi satu sama yang lain, supaya kita tetap mendatangkan kerukunan di mana saja kita berada. Bagian C, kita akan belajar manfaat hidup rukun. Nah, di sini ada contoh dari kawan kita yang bernama Daniel dan Ahmad. Nah, suatu ketika, ya, Daniel dan Ahmad ini adalah teman yang ada dalam satu sekolah, bahkan mereka duduk dalam satu meja dan satu bangku yang sama, dan mereka bermain bersama. Nah, ketika itu hari tiba saatnya untuk ulangan. Nah, Ahmad lupa untuk membawa pensil. Lalu ketika sampai di sekolah, Ahmad mulai murung. Dia merasa takut, rasanya ingin menangis karena lupa membawa pensil. Nah, saat itu Daniel bertanya, "Mengapa kamu sangat risau, Ahmad?" Ahmad menjawab, "Pensilku ketinggalan, aku nggak bisa menulis. Aku lupa memasukkan ke dalam tas aku, sehingga aku tidak membawanya." Lalu sebagai teman yang baik, Daniel berkata, "Jangan takut, jangan menangis. Aku akan kasih kamu pinjam pensilku, supaya kamu bisa menulis, kamu bisa mengerjakan ulangan bersama-sama hari ini." Itu yang dilakukan oleh Daniel kepada Ahmad. Dan sebagai seorang teman, Ahmad pun merasa senang karena temannya memberikan pinjaman supaya Ahmad bisa mengerjakan ulangan. Dan Ahmad mulai tersenyum dengan lega, senyum, ya, lega, mengucapkan, "Terima kasih Daniel, kamu sudah memberikan pinjaman pensil kepadaku." Nah, itulah manfaat hidup rukun antara Daniel dan Ahmad. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga harus hidup rukun, walaupun ada perselisihan paham. Kita tidak boleh membenci, tidak boleh iri hati, tidak boleh sombong satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, kita harus mendatangkan berkat. Kita harus tetap menjadi teman yang baik, ya. Seperti dikatakan tadi dalam Mazmur 133 ayatnya yang ke-1, dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, itu isi dari Mazmur 133 ayat yang ke-1. Itulah kehidupan kita untuk hidup rukun bersama satu dengan yang lainnya. Ingat anak-anak, pelajaran kita telah usai. Namun jangan lupa kita tetap menjaga jarak,
Jangan lupa kita memakai masker kemanapun kita pergi, supaya kita tidak tertular atau tidak terkena virus corona. Dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Kemana kita pergi, jangan lupa juga mencuci tangan. Tetap jaga kesehatan supaya kita memiliki kesehatan yang baik, supaya kita tetap bisa belajar bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami melalui pelajaran kami hari ini untuk hidup rukun satu sama yang lain, saling menyayangi, saling menghargai. Begitu juga Tuhan, supaya kami saling menyayangi, menghargai dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami, kakak adik kami, orang tua kami. Kami serahkan Tuhan doa kami ini yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa supaya kami memiliki hati yang saling menyayangi, memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang tulus untuk menyayangi, menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.